Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita telah memasuki minggu ketiga di tahun baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan kesehatan dan sukacita selalu kepada kita semua, sehingga kita bisa beribadah dari rumah masing-masing. Dalam ibadah hari ini, kita diajak berefleksi dari pengalaman-pengalaman iman yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mensyukurinya dan terdorong untuk melayani Tuhan sebagai wujud nyata dari ungkapan syukur kita. Sekarang, marilah kita memulai kebaktian minggu ini dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat pemberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ibadah umum minggu kedua sesudah Epifani ini dapat kita selenggarakan dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita memasuki tahun gerejawi minggu kedua sesudah Epifani. Ibadah ini akan dipandu dengan sebuah tema memahami, mengalami, melakukan. Di sepanjang ibadah ini, umat diajak untuk memahami dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman iman sebagai hal penting dan saling terkait yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menopang kehidupan beriman kita, sehingga kita bisa merespon dengan berkomitmen untuk melakukan pelayanan firman. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah hari ini diambil dari Mazmur 139, ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Marilah kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pujian
dari PKJ 200, ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa pengakuan dan penyesalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Tahu dan Maha Pengampun, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya, termasuk semua pengalaman-pengalaman iman yang terjadi dalam hidup kami. Tidak ada yang di luar pengetahuan-Mu, tetapi kadangkala atau seringkali kami tidak menyadarinya, bahkan tidak mensyukuri campur tangan dan peran Tuhan dalam hidup kami. Mohon ampunilah ketidaktahuan dan ketidakmengertian kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dan menyesali dosa kita, marilah kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Bagi setiap kita yang sungguh menyesali dan mengakui dari dosanya dan bertobat, kemudian berkomitmen untuk memperbaiki diri, terimalah anugerah pengampunan dari Allah sebagaimana diberitakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa kita dengan pengorbanannya. Karena Ia mengasihi kita dan memberi kita hidup yang baru. Marilah kita saling mengasihi dan saling mengampuni dengan salam dan dengan memberi salam namase. Marilah kita menyambut dan mensyukuri berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Gloria dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kapur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kapur disambut dia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memberi kita pencerahan agar mengerti firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk minggu ini. Kami boleh datang kembali kepada Tuhan beribadah dan bersyukur untuk waktu ini di mana kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menolong, memberkati kami umat-Mu dimanapun kami berada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan, dan kehidupan kami boleh tinggal dalam sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bacaan Alkitab dari kitab Injil, dari Injil Yohanes pasal pertama, ayat 43 sampai 51. Firman Tuhan di sana dikatakan demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan Injil, dan berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah umum minggu kedua sesudah Epifani ini mendorong kita untuk menghayati bagaimana kehidupan spiritualitas kita atau iman kita kepada Tuhan. Karena itu tema firman Tuhan pada minggu ini adalah memahami, mengalami, dan melakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya memang tidak terasa bahwa hampir satu tahun ini kita menghadapi satu kehidupan yang tidak nyaman dan tidak mudah bagi kita. Nah khususnya kita tidak bisa berkumpul lagi dalam jumlah besar beribadah di ruang gereja. Kita juga harus menjaga jarak dan kita harus menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan kita. Seperti kesulitan finansial, ekonomi, bahkan ketakutan lainnya karena akibat COVID-19. Nah Bapak Ibu, apalagi kita tahu bahwa hari-hari ini juga muncul varian baru dari COVID-19. Maka hal ini justru membuat kita juga mengalami tantangan dan ancaman yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah hidup dalam keadaan semacam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentu tidak mudah bagi saudara dan saya. Nah khususnya bagi saudara yang juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Dari sebagian orang ada yang mengalami perampingan tenaga kerja, omset yang juga menurun, kemudian persoalan-persoalan keluarga, persoalan yang lainnya, ketakutan, bahkan kejenuhan, dan khususnya bagi para lansia yang tidak bisa kemana-mana dan kemudian mengalami stres atau frustasi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Di tengah kehidupan yang semacam ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan 3M, Bapak Ibu. 3M ini bukan 3 miliar, Bapak Ibu ya, tetapi ini hanya sebuah singkatan. 3M. 3M itu apa? M yang pertama adalah memahami, M yang kedua adalah mengalami, M yang ketiga adalah melakukan, yaitu spiritualitas kita, melakukan keimanan kita di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah hari ini. Nah Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama 3 hal ini. Yang pertama adalah M yang pertama, memahami. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa sesungguhnya di balik segala persoalan kehidupan jasmani yang kita hadapi hari ini, ada sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu kehidupan spiritualitas kita atau kehidupan keimanan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang ternyata memasuki satu kondisi zaman seperti ini adalah orang Kristen yang rapuh imannya. Mereka tidak siap menghadapi satu kehidupan dinamika yang sulit dan tantangan hari ini. Sekalipun mereka mungkin kelihatan beribadah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka bisa menonton tayangan dan sebagainya, kadangkala relasi mereka dengan Tuhan nampak rapuh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan antara ikut beribadah dengan menonton ibadah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama R.C. Sproul. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang cukup berpengaruh di kalangan Injili dan Reform. Dia sudah almarhum, Bapak Ibu. Dia satu kali pernah mengatakan demikian. Pemahaman seseorang tentang Allah akan mempengaruhi doktrin Kristen lainnya maupun kehidupan praktisnya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita kerjakan dalam ibadah, atau bagaimana cara hidup kita sehari-hari, dan bagaimana kita merespons sekeliling kita, lingkungan kita, ini akan dipengaruhi oleh pemahaman kita atau pengenalan kita akan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus memahami Tuhan kita, kehendaknya. Memahami Tuhan dan mengenal Dia adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Seorang yang bernama J.I. Packer dalam bukunya Knowing God, Bapak Ibu, pernah satu kali berkata demikian. Abaikan studi tentang Tuhan dan Anda akan menghukum diri Anda sendiri untuk tersandung dan melakukan kesalahan dalam hidup dengan mata tertutup, yang tanpa arah dan pemahaman tentang apa yang mengelilingi Anda. Dengan cara ini, Anda bisa menyia-nyiakan hidup Anda dan kehilangan jiwa Anda. Nah Bapak Ibu, apa yang ingin dikatakan oleh J.I. Packer ini? Tanpa memahami Tuhan dan kehendaknya secara benar, maka kita hidup tanpa pengharapan dan arah yang jelas. Karena itu Bapak Ibu, bertumbuh dalam pemahaman kita tentang Allah dan kehendaknya adalah sesuatu yang penting. Nah, saya akan mencoba memberikan contoh atau ilustrasi kesaksian seorang jemaat Tuhan. Bagaimana menghubungkan antara pengenalan Allah yang penting itu kemudian dengan kehidupan praktisnya. Bapak Ibu, satu kali saya berkunjung kepada seorang jemaat yang mengalami sakit kanker. Dia divonis oleh dokter bahwa usianya tinggal 3 bulan. Ketika saya menjenguk dia di rumah sakit, Bapak Ibu, berjumpa dia, saya berkata, Shalom Ai, apa kabar hari ini? Dia katakan, puji Tuhan, kalau aku masih kuat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, saya langsung bertanya begini kepada dia, Ai takut enggak? Bapak Ibu, ibu ini berkata, oh ya enggak takut Pak Sin Leong. Kenapa enggak takut Ai? Kan ada Tuhan Yesus katanya. Kalau takut dengan kematian enggak Ai? Oh enggak, kenapa kok tidak? Karena saya tahu kalau saya mati, saya ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu kan sesuatu yang bahagia Pak Sin Leong katanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian saya tanya sekali lagi, kecewa enggak Ai? Bapak Ibu, orang ini berkata, ya enggak toh Pak Sin Leong. Kalau Tuhan beri saya hidup, itu artinya saya harus berbuah, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saya harus pulang, ya saya bersyukur karena saya bisa beristirahat dari jerih lelah saya dan saya ketemu Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah contoh, ada satu gambaran bahwa pengenalan akan Tuhan itu penting. Memahami Dia, mengenal ajaran iman Kristen, kehendak Tuhan, itu adalah penting dalam hidup kita. Mengapa orang ini bisa begitu kuat dalam hidupnya ketika menghadapi yang namanya ancaman kematian dan penderitaan? Karena dia memiliki pemahaman bahwa Tuhan yang ia sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya dalam kehidupan kita hari ini pemahaman atau pengenalan kita akan Tuhan dan kehendak-Nya adalah penting bagi kita. Nah, aneh rasanya kalau ada seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya tetapi tidak pernah mengenal orang tuanya dengan baik. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Jikalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan kita, pemahaman kita akan Tuhan dan kehendak-Nya, Bapak Ibu mungkin saya boleh katakan sedikit aneh. Tetapi itulah sebabnya hari ini Tuhan berfirman bagi kita sekalian, agar kita mengenal Dia, memahami. Mari kita bertumbuh dalam pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan dan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan Injil Yohanes yang kita baca tadi di dalam pasal 1 ayat 43 sampai 51 dikisahkan ada seorang yang bernama Nathanael. Dan Alkitab mencatat bahwa ia disebut seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, artinya ia atau Nathanael ini adalah orang yang saleh, Bapak Ibu. Nah, menurut William Barclay, kemungkinan besar ia berada di bawah pohon ara pada saat itu sedang merenungkan janji Tuhan tentang datangnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Nah, pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, apa yang membuat Nathanael ini bisa setia merenungkan janji Tuhan dan menjaga kehidupan salehnya? Nah, jawabannya jelas Bapak Ibu. Karena Nathanael ini adalah pribadi yang memahami Allah Israel. Dia mengenal Allah Israel melalui pembacaan firman Tuhan. Bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji dalam firman-Nya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, sekalipun bangsa Israel hari itu dijajah oleh bangsa Romawi, mereka hidup dalam himpitan, mereka hidup dalam ketakutan, namun kita melihat bahwa Nathanael tidak ragu akan janji Tuhan. Sebaliknya, ia terus merenungkan, menghayati, memahami akan sifat-sifat Tuhan, akan janji Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nathanael tahu bahwa Tuhan Allah pasti akan menggenapi janjinya. Nah, inilah contoh yang baik dari seorang yang mau bertumbuh dalam spiritualitas atau keimanannya, yaitu mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah di masa-masa pandemi seperti ini kita semakin rindu mengenal Tuhan? Kita semakin mengenal Allah kita yang kita sembah dan sifatnya, kasihnya, kebesarannya, atau justru saudara semakin terpuruk dan tidak mempercayai Dia? Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mendorong kita, mari kita belajar memahami kehendak Tuhan. Mari kita belajar bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan kita justru semakin lemah dalam iman, tetapi kita semakin kuat dalam spiritualitas iman kita. Nah, Bapak Ibu, jika kita bertumbuh dalam pemahaman kita tentang Allah, maka hal ini akan menolong kita untuk sanggup kuat menghadapi tantangan hidup kita. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu ya, jika kita tahu atau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk COVID-19 Bapak Ibu, dan Dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, maka pemahaman ini Bapak Ibu akan menguatkan atau menghibur dan menolong kita untuk terus hidup menjalani kehidupan ini di dalam pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun kita berada di dalam ketidakpastian masa depan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan demikian ketika seseorang itu percaya kepada kedaulatan Tuhan. Dia berkata demikian, ketika Anda melalui berbagai pencobaan dan tantangan, kedaulatan Tuhan adalah bantal tempat Anda meletakkan kepala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu, kita mengenal, kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita tahu Dia Tuhan yang berdaulat, kedaulatan itu
Kedaulatan Allah itu menjadi bantal tempat Anda meletakkan kepala. Artinya kita bisa tenang karena Tuhan kita berdaulat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin bertumbuh dalam pemahaman kita kepada Tuhan dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu mengalami. Nah, orang yang bertumbuh dalam pemahaman atau pengenalan akan Allah dan iman Kristen lainnya, itu baik, Bapak Ibu. Namun, jikalau ia hanya berhenti pada pemahaman saja, pengetahuan saja, dan tidak terhubung dengan pengalaman hidupnya atau menghayatinya dalam kehidupannya, maka itu menjadi tidak baik, Bapak Ibu. Pengetahuan saja baik, tetapi kalau pengetahuan tidak dialami, tidak dihayati, menjadi tidak baik, tidak ada faedahnya. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Ada seorang yang memiliki pengetahuan tentang cara bagaimana naik sepeda yang baik. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu, ketika satu kali dia didorong untuk ayo naik sepeda, dan kemudian jawabannya adalah tidak mau, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah bahwa orang itu memiliki pengetahuan yang benar tentang bagaimana cara naik sepeda? Nah, saya yakin mungkin dia punya pengetahuan itu, Bapak Ibu. Apa yang dia jelaskan, mungkin ceritakan, itu benar bahwa itu adalah cara naik sepeda yang benar. Tetapi apalah gunanya memiliki pengetahuan itu, sedangkan dia sendiri tidak naik sepeda? Maka pengetahuan itu tidak ada faedahnya, atau pentingnya, atau manfaatnya dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Pengetahuan itu penting, pemahaman itu penting, tetapi pemahaman itu harus dilakukan, dihayati dalam kehidupan kita, harus kita alami dalam kehidupan kita. Nah, ini berbeda dengan Nathanael, Bapak Ibu, yang diceritakan dalam kitab Injil ini. Mari coba kita kembali lagi kepada pribadi Nathanael ini. Nah, Bapak Ibu, Nathanael ini dikisahkan di dalam bagian ini adalah satu kali Filipus datang kepadanya. Dan Filipus itu berkata bahwa Filipus itu telah menemukan yang namanya Mesias, sesuai perkataan Musa dan kitab-kitab Nabi lainnya, yaitu Yesus, orang Nazaret. Nah, yang menarik adalah begini, Bapak Ibu. Nathanael itu adalah orang yang kritis, dia baca firman Tuhan, dia ngerti, Bapak Ibu. Tetapi hari itu ketika dia mendengar kata Nazaret, itu mencengangkan hatinya, Bapak Ibu. Dia nggak percaya ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Karena memang dalam image-nya Nazaret itu adalah sesuatu yang tidak baik, kota yang mungkin kurang baik dan sebagainya, orang-orang di dalamnya mungkin kurang baik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah bagaimana kemudian Filipus menjawab. Filipus tidak mengajak debat, Bapak Ibu. Filipus tidak mendebat Nathanael, ya. Tetapi Filipus cuma berkata begini, "Come and see." Datanglah dan lihatlah. Bapak Ibu, ketika Nathanael kemudian berjumpa dengan Yesus dan Tuhan Yesus tahu tentang dirinya dan apa yang sedang dilakukannya di bawah pohon ara itu, kemudian Nathanael menjadi percaya. Bapak Ibu, pengalaman perjumpaan dengan Yesus hari itu telah mengubah kehidupan Nathanael. Ia menjadi orang yang mengenal Yesus dengan benar, dia mengalami Yesus, dan kemudian dia berkata apa? Rabi atau guru, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Bapak Ibu, sejak saat itu ia menjadi murid Yesus yang kemudian kita kenal dengan nama Bartolomeus. Dia adalah satu dari 12 murid Yesus. Demikian pula dengan kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu. Memiliki pengetahuan, pengenalan akan Allah, dan doktrin Kristen lainnya adalah penting. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus menghayatinya. Kita harus mengalami, kita harus mempraktikkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman penghayatan tentang Tuhan yang berdaulat itu. Satu kali, ketika saya masih pacaran dengan istri saya, waktu itu istri saya akan lulus SMA, papahnya itu mengalami sakit stroke, Bapak Ibu. Nah, ketika papahnya mengalami sakit stroke, saya tahu ini masa-masa yang sulit bagi dia.
Karena papahnya adalah penopang ekonomi keluarga, yang artinya kemungkinan besar dia tidak bisa lanjut kuliah. Nah Bapak Ibu, hari itu saya kepikiran, saya kepengen dia bisa kuliah. Lalu bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu, saya punya rencana. Namanya manusia kan boleh berencana Bapak Ibu ya. Jadi saya atur strategi, kemudian saya punya ide. Hari itu saya masih studi teologi Bapak Ibu, tinggal di asrama. Hari itu saya sudah semester 7 dan menurut peraturan saya bisa tinggal di luar. Lalu saya komporin nih teman-teman ya, supaya saya tidak tinggal sendirian di luar, saya komporin teman-teman saya, ada 7 orang yang bersedia. Nanti kami akan kontrak dan begini-begini. Tujuan saya adalah, kalau saya tinggal di luar asrama, saya bisa ngelesin dan saya dapat uang, dan uang itu bisa membantu untuk kuliah pacar saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kadang-kadang hidup ini memang tidak bisa diprediksi. Semula semua itu lancar sekali. Semua berjalan dengan baik Bapak Ibu ya. Tetapi mendekati hari H, tiba-tiba teman-teman saya yang 7 orang tadi itu bisa sepakat Bapak Ibu berkata begini, "Liong, kami tidak jadi." Bayangkan Bapak Ibu, pernah ngalami seperti itu kah? Ketika segalanya sudah settle, sudah baik, sudah lancar, berubah begitu drastis. Bapak Ibu, hari itu saya terkejut. Kenapa? Mereka nggak mau Bapak Ibu. Alasannya macam-macam. Tapi bagi saya hari itu kemudian bergumul antara pengetahuan dengan menghayati pengetahuan itu. Ini seperti kutub utara dan kutub utara sama kutub utara gitu kalau magnet ya. Jadi bertolak belakang kesannya begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian hari itu saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau buka jalan, ya sudah buka jalan, jangan tutup jalan. Saya protes sama Tuhan. Di dalam protes itu kemudian saya mencoba mengatasi dengan kekuatan sendiri. Saya pikir lagi bagaimana cara keluarnya. Saya pikir, semakin dipikir semakin pusing kepala Bapak Ibu. Karena saya tahu saya tidak pengen minta famili saya, saudara saya bantuan, tetapi saya harus berusaha sendiri. Nah hari itu tiba-tiba saya mengalami yang namanya situasi, ya ini Bapak Ibu ya, keraguan bahwa Tuhan itu menolong. Di tengah keraguan itu, malam harinya ada doa bersama. Di doa bersama itu kemudian saya itu nggak bisa berdoa. Karena saya sudah protes sama Tuhan, maka saya cuma duduk di tempat doa itu, tetapi saya tidak bisa berdoa. Saya cuma mikirin bagaimana solusinya. Tetapi Tuhan itu penuh kasih karunia. Pengalaman tentang Tuhan itu bukan teori Bapak Ibu, tetapi sebuah penghayatan yang real dalam kehidupan kita. Nah hari itu ketika saya putus asa, tiba-tiba di pikiran saya itu bisa muncul kalimat begini Bapak Ibu. Jikalau Tuhan itu dulu sanggup menolong kamu, masakan Tuhan yang sama tidak sanggup menolong kamu hari ini? Sekarang kaget Bapak Ibu ketika tiba-tiba pikiran saya bisa memikirkan kalimat itu. Saya tahu pasti itu pekerjaan Tuhan yang mengingatkan saya tentang kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, hari itu langsung saya berkata, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya ini. Saya percaya Engkau berdaulat. Saya percaya jika Engkau dulu tolong saya, hari ini Engkau Tuhan yang sama, yang setia, sanggup menolong saya. Bapak Ibu, puji Tuhan, saya tidak jadi keluar dari asrama memang, dan segala sesuatu berjalan dengan baik. Yang ngelesi bukan saya, yang ngelesin istri saya. Istri saya kemudian bisa kuliah, dan saya bersyukur Bapak Ibu ya, dia bisa selesaikan kuliahnya dan mendapat predikat cum laude hari itu. Ya bersyukur Bapak Ibu. Dan saya juga bisa selesaikan studi saya dengan baik tanpa gangguan. Bapak Ibu, penghayatan tentang Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tidak hanya mempercayai, bertumbuh dalam pemahaman kita, tetapi alami Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam doa, dalam ibadah, dan dalam persekutuan kita dengan Dia. Yang terakhir, yang ketiga adalah melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengalami Tuhan atau kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Ketika kita mengalami Tuhan, tuntunannya, karya keselamatannya yang agung itu, kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Nah Bapak Ibu, perhatikan apa yang terjadi dengan Nathanael sejak hari itu. Ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan kisah-kisah selanjutnya, maka kita tahu
bahwa Filipus, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang berjumpa Tuhan, orang-orang yang mengenal Yesus Kristus Tuhan, orang-orang yang kemudian menjadi murid Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, yaitu seperti Filipus, Andreas, Petrus, Nathanael, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan, melayani Tuhan dan melayani banyak orang. Bapak Ibu, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada para murid apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, setelah mereka mengalami Tuhan, mereka adalah orang yang menggoncangkan dunia. Mengapa mereka menggoncangkan dunia? Karena mereka melakukan apa yang mereka kenal. Mereka menghayati apa yang mereka sudah kenal. Mereka mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kita. Di tengah kehidupan hari ini yang tidak mudah bagi kita. Kita orang yang sudah mengenal Tuhan, kita yang sudah mengalami Dia. Jangan putus asa. Mari kita ceritakan kasih Tuhan. Mari kita ceritakan kebaikan Tuhan. Justru di saat-saat ini adalah sebuah kesempatan dan sekaligus tantangan bagi iman atau spiritualitas kita. Apakah kita akan menutup diri dengan kondisi-kondisi hari ini? Apakah kita akan mengurung diri dan kita tidak peduli dengan sekitar kita? Atau kita mau melayani, menceritakan tentang kasih karunia dan keselamatan yang datang dari Tuhan? Nah, bagaimana mungkin kita melakukannya? Nah, Bapak Ibu, ada tips sederhana. Hari ini kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa kumpul orang banyak. Nah, ada beberapa yang kita bisa kerjakan. Hari ini banyak orang matanya itu tertuju pada screen, Bapak Ibu. Ya, sedikit-sedikit lihat HP kan begitu, Bapak. Sedikit-sedikit lihat laptop, sedikit-sedikit lihat apa, TV dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hampir keseluruhan hidupnya terkait dengan itu. Maka yang kita bisa kerjakan mungkin, bagaimana kita menjalankan panggilan kita, melakukan firman Tuhan, mengerjakan kehendaknya adalah pertama, saya yakin Bapak Ibu bisa sharing. Kalau sharing secara langsung tatap muka kan nggak bisa, maka bisa direkam itu lewat HP ya. Jadi kita bisa buat video pendek tentang kesaksian, sharing hidup kita, lalu kita send kepada saudara-saudara kita, khususnya para lansia mungkin yang punya HP, tapi bingung nih dapat informasi dari mana. Nah, kita hibur mereka dengan kasih Tuhan, pengalaman kesaksian yang indah. Atau yang kedua, kita juga bisa berbagi lewat aksi nyata, Bapak Ibu, yaitu mungkin mengirim makanan, minuman. Nah, Pak Yudi boleh dikirimi makanan, minuman, ya gitu Bapak Ibu ya. Atau saya juga boleh nih ya. Dan Bapak Ibu, di tengah-tengah orang nggak bisa kemana-mana, diam di rumah. Bapak Ibu, mereka suntuk, mereka frustasi, takut. Bapak Ibu, justru ini kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Spiritualitas kita, keimanan kita secara nyata. Sedikit berbagi, mungkin kirim minuman, makanan kecil dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, minggu ini firman Tuhan menyapa kita agar kita ingat 3M. Yaitu apa? Memahami, mengalami, dan melakukan. Atau dengan istilah lain adalah begini. Ya, ini ada head, ada heart, ada hand. Bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam mengalami, kemudian bertumbuh dalam melakukan. Biarlah kiranya di minggu ini kita boleh sama-sama menjadi pribadi atau murid-murid Tuhan yang bertumbuh di dalam 3M ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami yang dahulu tidak mengenal Tuhan, kami yang jauh dari Tuhan, sekarang boleh mengenal Tuhan. Dan biarlah kiranya pengenalan itu semakin bertumbuh dalam hidup kami. Kami boleh memahami akan Engkau, akan karya-Mu, akan kuasa-Mu, kasih-Mu. Dan kami bukan hanya memahaminya, tetapi kami boleh mengalaminya dalam hidup kami. Kami boleh sungguh-sungguh menghayatinya. Dan kami boleh hidup berjalan bersama Tuhan, mengenal Tuhan melalui saat teduh kami, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah kami. Dan kami mencoba melakukannya. Yaitu di mana kami bukan lagi hidup bagi diri kami sendiri, tapi bagi Engkau. Kami melayani Engkau, memberitakan kasih-Mu, bahkan berbagi kasih-Mu bagi orang lain melalui tindakan nyata kami ya Tuhan. Berkati kami, khususnya di masa-masa pandemi ini, di mana banyak orang mungkin memikirkan diri sendiri, kami belajar menyatakan spiritualitas iman kami, bahwa kami mengenal Engkau, Tuhan yang berdaulat, bahwa kami ada dalam tangan Tuhan yang berdaulat, bahwa kami dipakai Tuhan
untuk menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, di segala abad. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan kita mengerahkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memasuki doa syafaat kita. Mari kita bersatu dan kita memohon kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita maupun gereja Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk segala pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan para medis dari pemerintah supaya menolong masyarakat hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk pelaksanaan PSBB se-Jawa dan Bali Tuhan. Kiranya Engkau yang juga menolong memberkati, ajar kami masyarakat boleh bertanggung jawab, kami boleh melakukan tertib hidup, karena tertib hidup itu adalah bagian dari keimanan. Tuhan berkati kami, masyarakat Indonesia dimanapun kami berada, khususnya Pulau Bali dan Jawa ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh lepas, dijauhkan dari COVID-19 ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para pelayan, para dokter, tenaga medis yang melayani pasien COVID-19. Tuhan Engkau lindungi, jagai. Kami tahu begitu banyak mereka yang juga gugur karena penyakit ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Marcelina, Timo, Bapak Puji dan kawan-kawan. Kiranya Tuhan Engkau berkati, melindungi mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemulihan masyarakat dari COVID-19. Kiranya khususnya di kota Surabaya ini Tuhan yang zona merah, Tuhan kami mohon anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Berkati masyarakat yang terjangkit ya Tuhan. Berikan pemulihan, demikian juga masyarakat yang sehat, mereka juga boleh menjaga protokol kesehatan. Berkati mereka agar mereka sungguh-sungguh menghargai diri mereka sendiri dan menghargai orang lain. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan, pemulihan Penatua Tan Sindu Nataya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kekuatan yang Tuhan beri. Demikian juga untuk Ibu Eli, Ibu Lilik, untuk saudara-saudara yang lain ya Tuhan, di dalam segala pemulihan mereka, untuk Saudari Medi, untuk Ibu Lena, untuk Ibu Lili ya Tuhan, untuk Ibu Anik dan pemulihan Penatua Yohanes. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menguatkan, menghibur mereka. Engkau Tuhan yang mendatangkan pemulihan demi pemulihan bagi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Berkati segala minuman, makanan atau obat-obatan yang mereka minum pakai. Tuhan kiranya mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat lansia yang hari-hari ini sulit bagi mereka untuk keluar beraktivitas karena masalah COVID-19 ini. Tuhan hiburkan. Biarlah di tengah-tengah mereka di rumah saja, mereka boleh tetap bersuka cita dan bersemangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan untuk kesehatan para guru yang mengajar anak-anak di sekolah, yang mereka juga berjuang untuk melakukan pendidikan bagi anak-anak didik mereka, baik secara online ya Tuhan, mungkin juga kemungkinan ke depan
tatap muka, Tuhan masih dipergumulkan dan sebagainya, kiranya Engkau memberkati. Biarlah tenaga pendidik ini ya Tuhan Kau jagai, lindungi juga untuk para siswa, mereka dijauhkan dari COVID-19 dan proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk segenap pelayanan tim multimedia ya Tuhan, dan peralatan yang dipakai di gereja Tuhan di tempat ini dalam segala pengadaan ibadah secara online. Tuhan kiranya memberkati, beri kekuatan kesehatan, beri sukacita dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk PT UBS ya Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan berkati untuk untuk ownersnya ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan untuk para stafnya, untuk seluruh karyawan, dan biarlah Tuhan peliharakan, jagai, dan mereka boleh tetap terus menjaga protokol kesehatan, dan khususnya biarlah mereka boleh mengenal kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami, dan biarlah Tuhan Engkau boleh menjawab dan mendengar setiap seru doa kami seperti yang doa Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan sebelumnya, dengarkanlah nasihat dan keteladanan Rasul Paulus dalam kesaksiannya. Terambil di Roma 5 pasal 15 ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk persembahan bisa kita masukkan ke dalam amplop dengan diberi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan kebaktiannya, dan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke kantong persembahan pada saat kebaktian sudah dilakukan di gedung gereja lagi, atau dimasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja di gedung baru pada jam kantor, atau ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 5060252744 atas nama Natalina Supriyanto garing Ratna Andriani. Bank Mandiri nomor rekening 1400016330749 atas nama Gereja Kristen Indonesia Lebak Jaya. Marilah untuk memberi waktu pengumpulan persembahan, kita nyanyikan pujian dari PKJ 264 ayat 1. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati. Hingga saat ini kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami beroleh itu adalah karena kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu dalam ibadah ini, kami memberikan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan dan sisihkan secara khusus di rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah ya Bapa persembahan kami ini, agar persembahan ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Dan ajarlah kami supaya bisa terus mengucapkan syukur dalam segala hal, terutama untuk bersedia mempersembahkan hidup kami kepadamu, yaitu dengan melayani dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.